pertama ya, sama-sama angkatan corona wisuda di UIN ya. Jurusan tadi apa Dewi? Tadris Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Buat kalau lihat Pendidikan Agama Islam. PAI. Ya. Masuk 2016, keluar 2020. Keluar apa tuh? Lulus ya. 2021 Pak tadi wisudanya 2021 baru kemarin. Dewi? Dia juga sama, kebetulan di kampusnya bareng gitu tuh di Beda UIN jurusan doang ya. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kebetulan lulus itu tahun 2020, wisudanya 2020. Memang wisudanya kita di depan laptop atau handphone gitu tuh. Iya, di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Iya. Tadi yang di kampus juga, jadi total pokoknya kita sama kamera gitu. Iya, sama kamera juga. Yang ngasihin toganya, belokin toganya siapa? Orang tua. Mas Kosmetik di Oriflame kebetulan. sebagai seller juga Seller, mungkin. oke, seller. Terus bisnisnya gitu. jadi yang mau cantik boleh gitu ya. Begitu. Boleh banget. Itu buat perempuan doang. Enggak sih Pak, untuk laki-laki juga ada. Laki-laki juga ada ya, boleh. Karena kosmetik itu bukan hanya make up Pak. Jadi emang perawatan badan gitu tuh. Boleh, Iya. boleh. seperti orang tuanya bekerja atau pokoknya sibuk gitu ya. Nanti si anaknya jadi lebih tidak terkontrol. Jadi mengakses hal-hal yang tidak berguna sih. Iya. Apalagi ada games kan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel OSIS. S-nya 2 ya. Kali ini kita di konten baru, dimana saya sudah ada 2 bintang tamu. Dan konten kita kali ini yaitu konten ngobrol. Oke, ngobrol bareng alumni. Alumni siapa ya, pokoknya kita ikuti saja. Yani YPIA Ar-Raudhah Sidadung, dan kita akan coba ngorek-ngorek mengenai keseharian mereka, tentang bagaimana mereka dulu di sekolah dan sekarang lagi apa. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Terima kasih nih atas waktunya nih di hari yang sangat sibuk, di hari yang sangat berat, sudah mau datang mampir ke channel OSIS. Ya, ini kan alumni tadi ya. Iya Pak. Saya tanya dulu ke Ihat, nama lengkapnya? Ihat Sutihat. Ihat Sutihat. Ya, Ihat Sutihat itu alumni YPIA dari Angkatan 2015. itu MA-nya. Iya, MI. Terus Kalau MTS-nya MTS-nya 2012. 2012. MI-nya tahun 2009. Semuanya di YPIA. Iya, 12 tahun, Oke. Pak. Total di YPIA ini loh. Boleh tepuk tangan gitu ya. MI 2009, 2009, 2013 di 2013 MTS, MTS, terus 2015 MA. MA, jadi alumni YPIA 2015, terakhirnya di MA Sidadung. Selanjutnya DRS. Ini saya kenalnya Dewi Ratna Sumirat ya, Pak. Dewi Ratna Sumirat. Ada keturunan keraton kayaknya. Kayaknya sih. Gitu. Saya belum nanya nih. Oh, belum nanya. Dewi Ratna Sumirat. Sama tadi ya, dari alumni YPIA juga. Tahun berapa? Sama kayak Ihat mungkin dari MI-nya di sini juga di YPIA tahun 2009. MTS-nya 2012, MA-nya 2015. Kebetulan Satu angkatan iya, dong ini. satu angkatan. Waduh, Pak. berarti ini satu angkatan ini bisa datang ke sini gitu tuh. Jadi, kesibukannya apa ini? Untuk Ihat dulu. Oh, kesibukan Ihat sendiri yang kalau pagi ngajar di SD, kalau habis duhur sampai sore ngajar privat. Privat. Iya, di Kota Serang, Di Kota kebetulan. Serang, SD di Kota Serang ya. Ngajar SD tuh. Ya. Ngajar sekolah gitu tuh. Kalau Dewi ini Dewi yang kemarin baru nikah. Iya, betul. Mantan baru. Selamat ya. Selamat lihat atau harus segera nyusul nih Dewi. Amin, doanya. Udah mulai menikah nih Dewi, gimana perasaannya punya suami? Gimana ya Pak ya? Mungkin agak ini ya. Bahagia pasti Pak Pasti ya. harus Cuma dong memang punya suami, masih harus bahagia. Pak gitu. Karena emang punya kegiatan baru kan. Jadi RT baru, jadi kegiatan yang dari tadinya single sekarang jadi RT tuh agak beda
gitu. Jadi RT, Iya. jadi ketua RT berarti. Apa RT itu apa? Ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Iya. Gitu. Kebetulan belum punya kegiatan apa-apa lagi selain itu, sama mungkin bisnis Pak. Baru 2 bulan ya habis nikah Iya, ya? 2 bulan. Baru habis bulan madu berarti ya? Ini izin gak nih? Suami izin gak nih? Izin, Bisa tanya alhamdulillah nih. izin. Izin? Iya. Diizinin juga nih sama suaminya? Alhamdulillah Oh diizinin. emang izin dari keluarga ya, orang Iya. tua, istri, suami itu penting sekali begitu tuh. Iya, Untuk betul. sebuah acara yang kecil apapun juga gitu. Bahkan ke kamar mandi juga izin harusnya gitu tuh. Iya, kamar mandi apalagi di kamar mandi orang gitu. Oke, kita kali ini di ngobrol kita sama alumni, kita udah tahu tadi alumninya all YPIA ya, dari MI, MTS, MA. Buat teman-teman yang nggak tahu apa itu MI, apa itu MTS, apa itu MA, MI itu sederajat sama SD atau madrasah ibtidaiyah, MTS itu sederajat dengan SMP, madrasah sanawiyah, MA itu sederajat sama SLTA atau SMA yaitu madrasah aliyah. Ya, itu di YPIA. Nah, selanjutnya nggak mungkin segitu doang dong pendidikan, ada lanjutannya gitu. Iya. Untuk kalau nggak salah juga saya dapat info dari tim kreatif katanya lulus wisuda online Iya. di masa pandemi 2020 COVID-19, sekarang 2021 2 tahun. Jadi antum ini dua-duanya wisuda online. Betul Pak, angkatan corona. Angkatan Corona, Iya. luar biasa. Tepuk tangan Angkatan Corona. Mudah-mudahan Corona ini segera berakhir dan mudah-mudahan ya pendidikan kembali normal. Kita kembali lagi tadi wisuda online ya, wisuda di kampus mana dan tahun berapa? Oke, alhamdulillah iya wisuda di kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. UIN itu apa? UIN Universitas Islam Negeri. Kan kalau orang UIN Iya, UIN insyaallah ya. Insyaallah. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. SMHB. Ya, betul. Oke. Tahun Masuk 2016, keluar 2020. keluar apa tuh? Lulus. Ya. 2021 Pak, tapi Wisudanya 2021 baru kemarin. Dewi Dia juga sama, kebetulan di kampusnya bareng gitu tuh di Beda UIN jurusan doang ya. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kebetulan lulus itu tahun 2020, wisudanya 2020. 2020. Iya. 2020. Tahun Jadi kemarin. Dewi 2020 wisudanya masuknya bareng. Masuknya bareng. Terus wisudanya 2020. Terus ini 2021. Online wisudanya Dewi. Online juga. Coba Pertama gimana? online. Gimana? Wisuda online tuh saya kebayangnya nggak ngerti gitu tuh. Coba online tuh kayak gimana wisuda online? Sebenarnya ada aja yang offline Pak, cuma emang per jurusan masing-masing tuh satu perwakilannya. Jurusannya apa tuh? Iya, jurusan tadi bahasa Inggris kebetulan Dewi tuh. Mm-mm. Terus jadi masing-masing cuma satu yang dari satu jurusan itu yang offline di kampus, tapi yang lainnya sisanya itu di rumah masing-masing. Kita tetap dapat toga, dapat ini juga, maksudnya fasilitas yang lain juga gitu tuh. Cuma memang wisuda ini kita di depan laptop atau handphone gitu tuh. Iya, di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Iya. Tadi yang di kampus juga, jadi total pokoknya kita sama kamera gitu. Iya, sama kamera juga. Yang ngasihin toganya, belokin toganya siapa? Orang tua. Maksudnya orang tua masuk kamera gitu. Iya, tapi emang nggak disebutin satu-satu Pak, disebutin satu-satu, cuma memang nggak ada prosesi pemindahan toga. Nggak ada. Nggak ada. Oh gitu. Nggak ada, jadi cuma disebutin aja gitu tuh. Terus rasanya gimana tuh lihat wisuda online kayak gitu? Biasa aja Pak, jadi kayak kurang berkesan gitu kan. Momen kuliah itu kayak puncaknya tuh pas wisuda. Tapi ketika wisudanya itu online kayak, tapi nggak ada yang sia-sia sih Pak ya, ada berkahnya. Tapi kurang greget aja gitu. Kurang greget. Nggak ada perayaan seperti itu. Ada perayaan tapi tetaplah bersyukur. Iya, ya. iya. Dan selamat udah wisuda kemarin ya. Boleh tepuk tangan dulu. Ini angkatan Corona pertama ya. Sama-sama angkatan Corona wisuda di UIN ya. Jurusan dari apa Dewi? Tadris bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Buat kalau lihat Pendidikan Agama Islam. PAI. PAI. Tadi kerasanya kurang greget gitu. Iya. Ada momen mengharukan nggak di online itu? Walaupun tadi jujur kurang greget gitu tuh ya. Iya, Pak. Kurang. Coba ada nggak momen mengharukan gitu?
Biasa aja sih Pak. Biasa aja? Iya, karena kurang ininya gitu tuh. Apa ya? Gak bisa, kan kalau misalkan kita bisa do offline ketika nama kita dipanggil gitu ke depan, itu kan berasa gitu tuh. Jadi berasa, wih saya ini wisuda gitu tuh. Terus bangga sama diri sendiri gitu kan. Jadi kalau misalkan kayak online gini mah ya biasa aja, karena kan kayak kita nonton YouTube ya, kayak Zoom meeting juga gitu tuh. Gitu ya. Jadi secara feel kurang gitu tuh. Cuman tetap dong bersyukur. Iya, alhamdulillah bersyukur. Ada harapan nggak maksudnya diulang lagi wisudanya gitu? Coba lihat. Kalau misalkan ada kesempatan bisa diulang, kayaknya pengen deh gitu. Bayar lagi? Bayar lagi, Pak. Gitu. Gratis. Gitu. Jadi mau wisuda ulang tapi tanpa ada administrasi. Gitu. Kalau Dewi gimana, mau diulang lagi? Mau Pak. Apa nih nikahnya? Enggak kalau nikah. Kalau Apa? wisuda sih mungkin pengen Pak gitu. Karena kan momen aja gitu tuh. Orang tua apalagi kan nungguin kita dari pas masa kuliah gitu kan, awal-awal kuliah, terus kita pas belajarnya gitu. Jadi pas wisuda itu kayak momen banget buat orang tua gitu. Oke. Itu salah satu dinamika ya atau fenomena bahwa di COVID-19 atau di masa pandemi itu banyak wisuda online, banyak juga daring. Itulah yang akan kita bahas kali ini. Nasi sudah menjadi bubur ya. Jadi walaupun tadi pengen diulang lagi wisudanya atau pengen, tapi udah ya udah diterima saja. Iya, yang penting lulus. Yang penting lulus itu intinya, dan alhamdulillah sudah sarjana dan sudah mengabdi di sebuah pendidikan tadi ya. Coba kita cerita sedikit ya, Pak. mengenai kan pendidikan masa COVID-19 ya. Itu kan ada macam-macam tuh. Coba yang lihat temui gitu tuh di pendidikan ini bagaimana gitu. Sambil diminum Dewi, apa? Ya, kalau di lembaga yang kebetulan IHAT mengabdi, itu sistemnya kalau sekarang 50%. Jadi siswa misalkan dari 40 siswa atau dari 30 siswa yang hadirnya cukup setengahnya aja. Jadi untuk meminimalisir penyebaran COVID tujuannya. Jadi setengah, hari ini setengah, besok setengah, seperti itu. Itu dari kapan mulainya seperti itu? Kalau kebetulan IHAT masuknya baru Pak, baru sebulan. Oh gitu, ya. baru sebulan, baru tahunnya. Kalau sistem yang tahun kemarin kurang tahu. Di rumah sih dengar-dengar. Jadi intinya siswanya itu setengah-setengah masuk. Iya, betul. Nah itu kalau 50 orang, Ya. 25 gitu. Kalau 30 orang 15 gitu. Apa ya istilahnya, ngelihat pendidikan seperti itu kan daring ya. Iya Pak. Yang saya tahu kan itu menurut IHAT yang sekarang ngabdi di SD, bagaimana pendapatnya? Kalau menurut IHAT pribadi kayak kurang efektif Pak. Kurang efektif. Karena siswa itu kayak lebih berinteraksinya dengan HP, bukan dengan gurunya, bukan dengan temannya. Jadi sosialnya kurang banget kalau misalkan ketika daring yang total di rumah gitu. Terus ketika yang daring 50% tersebut, jadi kurang efektif juga Pak. Sama gitu tuh ya. Jadi intinya tetaplah pendidikan itu lebih efektifnya itu di kelas. Iya betul. Tapi bukan berarti internet itu tidak bisa dijadikan sebuah tempat untuk pendidikan, bukan ya? Karena banyak juga poin positifnya mungkin. Betul Pak. Dia bisa ngeliat apa aja gitu kalau di internet gitu tuh. Bukannya itu lebih bagus dibanding kayak di sekolah sama gitu. Betul Pak, setuju juga bahwasanya dengan adanya pandemi ini lebih mendekatkan kita kepada teknologi gitu ya. Tapi balik lagi ada plus minusnya. Plusnya itu tadi siswa jadi lebih terbuka wawasannya. Selama itu ada pendampingan dari orang tua Catatan itu tuh ya? Iya. Pendampingan dari Iya, orang tua. ada di bawahnya. Tapi ketika lepas dari bimbingan orang tua, seperti orang tuanya bekerja atau pokoknya sibuk gitu ya, nanti si anaknya jadi lebih tidak terkontrol. Jadi mengakses hal-hal yang tidak berguna sih. Iya. Apalagi ada games kan sekarang, Oh game gitu ya. online. Game online kan udah
banyak ya yang peminatnya. Jadi intinya tadi kesimpulan menurut Yat yang saya ambil bahwa menurut yang baru lulus ya itu pendidikan online itu kurang efektif, begitu ya. Tapi kamu wisudanya online gitu. Iya Pak. Dan kamu jujur tadi Sebagai penikmat wisuda online. Wisuda online jadi ngerasain pendidikan online itu nggak efektif, tapi bukan berarti tidak bisa digunakan internet untuk media pembelajaran. Jadi informasi juga sebaiknya kita selaku orang tua mungkin ya yang punya anak ya membimbing. Betul tadi dikatakan bahwa ada pendampingan gitu. Selanjutnya di pandemi ini bukan hanya masalah apa tadi pendidikan yang berubah, tapi kalau perubahan mungkin perubahan sosial yang sangat besar gitu ya. Betul. Karena meliputi dimensi apa-apa aja gitu. Di ekonomi, ini Dewi mungkin yang lebih fokus di sini. Dewi bisnis nih ya. Iya. Jadi tadi kan katanya perlu pendampingan dari orang tua pada anak, tapi ada juga loh yang orang tua ini tuh belajar ke anak gitu. dari teknologi itu, betul nggak ya dinamika seperti itu Dewi? Betul Pak, karena kan dulu kemungkinan orang tua tuh kayak Tua belum melek sama yang namanya teknologi gitu kan, belum yang namanya yang nggak memikirkan kalau misalkan handphone atau internet itu nggak penting gitu loh. Jadi lebih kayak apa ya namanya, membuka wawasan orang tua juga kalau misalkan teknologi itu bisa bermanfaat juga Pak gitu. Ada manfaatnya. Dan terbukti juga ya. Iya. Di bisnis yang saya lihat banyak loh warawiri gitu tuh ya. Betul. Sampai saya punya 3 tahun ya. Itu dia udah tok ke kamar tuh. Paket katanya gitu. Udah ada gitu loh. Anak 3 tahun gitu. Itu dia artinya udah tahu ada paket begitu. Itu coba untuk Dewi nih praktisi bisnis apa Dewi boleh disampaikan di sini? Bisnis online Pak, kosmetik di Oriflame kebetulan. Sebagai seller juga mungkin, terus bisnisnya gitu. Jadi yang mau cantik boleh gitu ya? Begitu. Boleh banget. Itu buat perempuan doang? Enggak sih Pak, untuk laki-laki juga ada. Laki-laki juga ada ya, boleh. Karena kosmetik itu bukan hanya make up Pak, jadi emang perawatan badan gitu tuh. Boleh. Emang sekarang udah milenial begitu katanya. Betul. Laki-laki juga ada yang ini begitu. Ya silakan tuh para laki-laki yang mau yang mau penampilannya begitu tuh ya. Itu datang tadi ke Dewi bisnisnya begitu ya sebagai seller juga. Ada tips-tips nggak Dewi gitu atau untuk di bidang bisnis, mengakali bisnis di masa pandemi gitu? Sebelum pandemi juga Pak, sebenarnya internet udah dijadikan untuk ini ya Pak ya, marketplace. Iya. Apalagi karena pandemi ini, jadi orang-orang tuh yang tadinya buka store secara offline gitu kan, dia mau nggak mau harus membuka store online-nya. Jadi memanfaatkan sosial media gitu. Karena kan sekarang banyak ya. Iya, sekarang banyak sosial media yang dijadikan marketplace itu Pak untuk jualan. Kayak semuanya sebenarnya. TikTok gitu kan. Terus WA, Instagram. Iya, jadi YouTube, Facebook gitu tuh ya. Iya. Jadi semua media sosial sebenarnya bisa dijadikan untuk itu bisnis online ataupun jualan gitu. Itu penghasilannya beda nggak sih antara kita dagang di internet sama dagang biasa konvensional gitu? Beda nggak menurut Dewi gitu? Ya, minum dulu. Ya, Pak. Karena Dewi belum pernah offline, jadi dari awal itu online semua. Langsung jadi online. merasakan yang namanya apa sih namanya jualan offline gitu. Jadi nggak bisa membandingkan gitu. Jadi emang kamu juga mungkin salah satu dari pendatang baru di dunia bisnis yang memang karena COVID atau bagaimana kira-kira? Sebelum COVID juga udah terjun Pak. Udah terjun. Iya, udah terjun dari awal kuliah. Dari awal kuliah 2017 sebenarnya mulainya. Iya, mulai bisnis online itu 2017. Mungkin ada yang udah berlangganan sama ini ya Dewi gitu tuh ya. DRS tadi cantikannya. Jadi tadi intinya bisnis itu di internet juga yang kamu rasakan
lebih apa itu dibandingkan kan nggak tahu nih di konvensional. Konvensional tuh kayak kita punya toko, kita tungguin gitu tuh. Kalau toko sih kayaknya untuk orang-orang yang kenal aja ya Pak ya. Jadi gitu. untuk orang-orang yang di lingkungan itu Sekitar. gitu. Jadi untuk memperkenalkannya lebih luas itu sebenarnya dari internet. Menurut Dewi gitu tuh. Jadi lebih terlihat sama orang-orang luar. Kalau untuk toko sendiri kan itu pasti yang lihat dari lingkungan situ atau yang cuma lewat dari situ gitu tuh atau mungkin yang mau undangan mampir beli amplop begitu tuh ya. Gopay doang amplop gitu ya. Dari kembaliin kadang gopaynya itu tuh dikasihnya cuma satu gitu. Jadi ada perbedaan yang signifikan yang sangat kontras gitu ya, antara jualan di online atau internet dengan jualan di biasa gitu. Karena Dewi juga bukan jualan online aja Pak, jadi sebagai pembeli juga nih gitu. Konsumen juga. Iya konsumen juga gitu. Dan taunya produk-produk tersebut dari internet. Padahal mereka ada store-nya, ada tokonya. Tapi Dewi lebih taunya, maksudnya awal taunya itu dari online-nya gitu. Ada toko online-nya. Sistem atau PPKM lah atau mungkin apa kemarin lockdown lah atau bagaimana itu berpengaruh positif atau negatif kepada bisnis? Kalau untuk offline sebenarnya banyak banget yang berpengaruh ya Pak ya. Itu kalau untuk offline, kalau misalkan untuk online sebenarnya enggak sih. Tapi untuk masalah pandemi ini kebanyakan awal-awal pandemi ini ketika kita jualan terus kita nawarin ke orang-orang gitu kan, wih lagi pandemi nih gitu tuh, ekonomi lagi turun banget, jadi lebih apa ya namanya mungkin turun penghasilannya gitu tuh. Kalau di online seperti itu, tapi kalau jadi bisa alternatif. Iya. Jadi alternatif bagi orang-orang yang mungkin kena apa namanya tuh off atau pengunduran diri atau lagi di apa karena pandemi, bisa untuk online begitu tuh. Bisa untuk online. Nah itu tadi mungkin berkaitan dengan pandemi ya, dengan pandemi. Jadi mengenai pendidikan tadi Lihat sudah ngomong bahwa kurang efektif. Terus untuk bisnis itu internet justru malah sangat bagus sekali untuk itu. Ada harapan nggak nih sebetulnya dari generasi milenial ya, yang harapannya terkait pendidikan dulu gitu. Harapannya semoga aja dari pandemi ini kita jadi lebih banyak belajar banyak hal. Apa aja itu? Mungkin terkait orang tua yang belajar kepada anaknya atau anak yang lebih banyak belajar kepada media seperti itu, dan juga lebih menyadarkan para orang tua bahwasanya peran mendidik itu tidak segampang yang dipikirkan seperti itu. Dan mungkin ke depan semoga bisa tumbuh kesadaran kerjasama antara orang tua sama guru seperti itu Pak. Lebih dalam lagi gitu. Jadi itu mungkin tadi kata Ihat tadi yang saya dengar bahwa mendidik itu lebih tidak semudah yang dibayangkan, tidak semudah membalikan tangan, lebih dirasakan sama orang tua memang karena dirasakannya pandemi ini gitu ya. Pak. Banyak ada hikmahnya. Banyak medsos yang memunculkan gitu ya, keseruan orang tua mendidik anaknya begitu tuh ya, bagaimana ini. Nah, untuk Dewi sendiri ya di bisnis Indonesia gitu, terutama di online gitu, bagaimana, ada harapan gitu? Harapannya sih Pak cepat berhenti ya Pak ya, COVID ini. COVID. Terus dari pandemi ini juga kita bisa belajar sih untuk lebih mempersiapkan diri ke keadaan yang kemungkinan kita nggak ketahui gitu tuh di masa depannya. Jadi kita lebih siap dengan keadaan-keadaan yang nanti akan datang seperti apa gitu. Apalagi kan di bisnis ya Pak ya. Jadi kita harus punya planning, harus punya rencana juga gitu untuk bisnis kita ke depannya kayak gimana nih, mau dibawa kemana gitu. Kayak lagu itu mau dibawa kemana kayak lagu. Oke, jadi menambah kita wawasan untuk bahwa bisnis itu bukan hanya klasik seperti itu, ada konvensional punya toko diem di situ aja. Kita ada internet, kita manfaatkan. Ya baik, para pengurus dan para penonton setia channel YouTube, kita di acara ngobrol. Apa tadi ngobrol? Ngobrol bareng alumni. Oke, ini enggak semuanya nih all YPIA tadi sudah disampaikan juga bagaimana pandemi pendidikan, bagaimana bisnis pendidikan. Kita
kurang lengkap kalau nggak memberikan apresiasi untuk diketahui untuk para pemirsa atau pengurus khususnya yang ada di sini, pengurus nih ya. Ihat ini kemarin sudah muncul di channel kita, dia sebagai juara 3 ya MTQ. Di Kabupaten Serang. Kabupaten Serang apa itu MTQ itu? Cabang Makalah Al-Quran, bukan ngajinya ya Pak. Oh iya benar tuh. Kadang orang taunya MTQ itu kori aja gitu. Oh sih ngajinya gitu. Padahal enggak. Padahal cabangnya banyak. Iya. Cabangnya banyak. Kamu di bagian Makalah Al-Quran kebetulan tahun kemarin. Makalah Quran. Ya. Jadi nulis Al-Quran gitu. Gimana tuh makalah Jadi Quran? jadi tipis-tipisnya Pak ya tentang Tipis-tipis makalah aja Al-Quran. udah. Oke siap. Tipis-tipis Jadi- respect gitu. Apa? Jadi di dalam per-MTQ itu ada salah satu cabang namanya M2IQ Musabaqah Makalah Al-Quran, atau ada juga yang nyebutnya M2IQ Musabaqah Makalah Ilmiah Al-Quran. Tapi pada intinya sama aja. Lomba itu tuh memperlombakan satu tema yang sedang hits, yang sedang terjadi. Contoh saat ini adalah tentang pandemi, maka diangkatlah tentang tema pandemi, beragama di era pandemi seperti itu. Kemudian kita sebagai peserta mengeksplorasi lagi dari tema tersebut menjadi judul yang lebih spesifik. Contohnya dari beragama di era pandemi. Contohnya adalah tabayun sebagai upaya menangkal hoax di era pandemi. Karena kan tabayun berkaitan dengan beragama seperti itu. Oke, jadi itu yang kemarin membawa kamu juara gitu ya? Kemarin mah lebih ke literasi media Pak, tapi Literasi menangkal media. hoax juga. Sama hoax juga. Emang itu bahaya banget tuh hoax tuh ya. Emang beneran tuh hoax tuh. Jadi para netizen tuh walaupun istilahnya netizen maha benar gitu, tapi nggak gitu juga gitu. Jadi intinya di MTQ itu banyak cabang dan Ya. kamu udah juaranya kemarin mewakili kecamatan Baros tentunya. Oh Baros. Ya. Bergelut di MTQ itu dari tahun berapa itu tahu? Kira-kira? Dari mulai sekolah di sini Pak, alhamdulillah. 2000. Mungkin 2014 2014. harus berterima kasih sebenarnya karena wasilah dari guru sini diajak sama Bapak ya Pak Rahmatullah Jodi sama Pak Abdul Hai Nasuki. Iya. Jadi bisa kenal yang namanya dunia MTQ. Dulu cabang hadis ya Kak Iya. pertama. Memang sebetulnya dari Pak Abdul Hai itu banyak sekali ya alumni kita yang luar Iya, biasa iya. ikut terlibat dalam MTQ dan di sini pengurus juga ada nih. Insya Allah besok mau tanding gitu ya, tanding di MTQ, mudah-mudahan bisa. Dan kita juga udah punya yang nasional ya. So, cuman kemarin ada sedikit konflik gitu, nggak kita sebutkan rahasia aja. Oke, udah MTQ. Terus tadi Dewi juga nggak kalah luar biasanya juga, bahwa dulu di sekolah itu Dewi ini sebagai orang yang suka lari loh, sehingga dia dapat juara gitu ya, atletik. Masih ingat itu tahun apa tuh juara berapa, lomba apa gitu? Dulu ikut lomba lari ya, cabang lari itu ini perwakilan dari sekolah ini tingkat kabupaten. Kabupaten. Iya, terus kebetulan dapat juara 3. Juara 3, alhamdulillah. Ini juara 3 Berapa meter itu? Berapa ya Pak ya? Udah lupa, Iya. 400 ya. 400 ya Pak. Saya ngarang loh gitu. Masih Tidak suka. saya ingat gitu. Masih. Karena kan yang mendampingin kan Bapak. Oh ya. gitu. Lomba lari di cabang atletik berarti itu ya. Iya. Di Aksioma gitu tuh ya. Ajang kompetensi seni olahraga madrasah 2017 tutup gitu. Jadi kita madrasah masih sangat menanti ya. Masih ada KSM masih ada, cuman sains tiap tahun ada, cuman untuk olahraga dan seninya masih vakum, dan mudah-mudahan segera pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pusat, madrasah itu diperhatikan lagi lah perlombaannya gitu. Iya. Ini atlet lari mau dibawa kemana? Ini masih suka lari? Nggak bisa Pak sekarang. Nggak bisa, tapi suka lari ya. Dari kenyataan. Dari kenyataan. Nggak gitu dong. Suaminya langsung melotot di sana. Menang mas. Itu lari dulu gitu ya. Jadi lomba lari gitu menang gitu di juara.
pialanya juga masih ada. Mudah-mudahan itu bisa menjadi kenangan dan bisa disambungkan lagi itu. Kemampuannya ada ini nggak ada rencana gitu mau bikin apa gitu dari lomba lari tersebut? Kalau dari lomba larinya sendiri nggak bisa sih, maksudnya nggak ada rencana lagi gitu tuh. Cuman tadi ya lari itu kan cepat ya. Iya, lari itu cepat dan bisnis itu harus cepat. Iya betul. Itu mungkin korelasinya ya. Iya. Jadi kamu bukan bisa karena cepet aja sih Pak. Apa? Mungkin dengan cara kita bertahan di situ gitu tuh. Iya, Karena bener. lari juga nggak sembarang yang larinya yang paling cepat kita menang gitu kan. Oh. Karena waktu itu berapa meter ya lupa. Jadi menengah. Iya. 400 ya. Iya 400 ya kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan untuk Strategi yang berarti. menang itu Strategi ya, kalau strategi. untuk yang menang itu yang paling cepat itu nggak bisa karena mungkin dia nggak kuat di tengah jalan Iya, gitu iya. kan. Bukan Mungkin bukan nggak yang bisa. sprint 100 Iya meter. bukan. Hmm. Jadi gimana caranya kita Strategi. sampai di finish dengan keadaan yang masih kuat gitu tuh Pak. Oke, jadi mengatur tenaga. Iya mengatur tenaga juga. Tuh ada ini enggak? Jadi kamu itu waktu lari kebetulan nggak ada videonya waktu itu, saya inget banget itu pingsan kalau nggak salah gitu ya. Pas di finish ya Pak ya. Pas di finish ya. Jadi emang waktu itu dia udah mau kalah gitu tuh karena ada jauh banget sama yang kedua ketiga. Yang ketiga sama yang kedua itu udah jauh. Cuman karena tadi itu terlalu cepat strateginya mungkin akhirnya sebelum finish udah kalah duluan. Jadi itu pada strategi dan itu menjadi modal ente untuk bisnis gitu ya, strategi gitu. Oke, jadi luar biasa, boleh tepuk tangan sekali lagi. Ngobrol bareng alumni. ya, ini luar biasa, tadi sudah berbagi mengenai bagaimana pendidikan dan bisnis di masa pandemi dan harapan-harapannya mudah-mudahan tadi dikabulkan dan kita akan bertemu lagi, mudah-mudahan gak bosan ya udah mampir ke sini dan terima kasih. Maka dari itu acara ngobrol ini mungkin wadah apresiasi ya bagi teman-teman orang-orang yang memang mau mencurahkan pikirannya, idenya, pengalamannya, ya boleh mampir ke channel OSIS konten ngobrol bareng alumni di sini. Sekali lagi terima kasih, boleh tepuk tangannya buat Ingat dari saya pribadi, mohon maaf atas apa yang mungkin menyinggung dan sampai bertemu lagi di konten atau video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.